Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikeen bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan takunu likulli 'usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli suqmin shifaa'a wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dapat berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kita beribadah, sebagai bentuk daripada ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Maka mudah-mudahan segala bentuk nikmat yang Allah berikan ini, khususnya nikmat kita dalam melaksanakan ibadah, semoga tetap dikekalkan bersama kita. Semoga kita semua yang hadir di pagi dan subuh yang berbahagia ini adalah merupakan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya melebihi daripada segalanya. Bahwa kita semua adalah merupakan hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, mengharapkan dan mengidam-idamkan agar di samping kita mencintai Rasulullah, kita juga dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Salawat dan salam marilah kita terus perbanyakkan, kita terus tingkatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang merupakan penutup daripada segala rasul, Nabi yang berdakwah dalam waktu yang sangat singkat sekali, hanya 22 tahun sekian. Tapi walillahil hamd, akhirnya kita hari ini berpindah daripada alam kejahiliahan, memahami hakikat sebuah kehidupan sebagai seorang hamba yang tentunya dituntut untuk berubudiyah dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormatan kami yang setinggi-tingginya kepada semua tokoh masyarakat, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Unsur Forkopimda, Bapak Kapolres, dan semuanya, para ulama-ulama sekalian, anggota MPU Kabupaten Pidi, dan juga kepada pengurus Masjid Al-Falah, Imam Besar Masjid Al-Falah, dan juga kepada pengurus Safari Subuh yang dirahmati Allah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di subuh yang berbahagia ini, di samping kegiatan biasanya kita melaksanakan ibadah subuh, ibadah salat subuh berjamaah, maka momentum ini juga kita ambil sebagai bentuk kita merayakan maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW, merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah merupakan suatu hal yang sangat istimewa sekali. Biasanya orang melaksanakan maulid itu di siang hari,
Tapi walillahilham, masya-Allah, ternyata di Kabupaten Pidi bisa terlaksana maulid di awal terbitnya fajar sebagai bukti perpindahan daripada waktu malam kepada waktu siang. Di awal terbitnya matahari, di saat perpindahan waktu malam kepada waktu siang, kita membesarkan nama baginda Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan sesuatu langkah yang patut dicontoh dan patut diteladani oleh semua tempat, oleh semua kabupaten yang lain, bahwa merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam harusnya tidak mengenal waktu. Bahkan kalau perlu di tengah malam saat kita salat tahajud, kita besarkan asma'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita merayakan perayaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mesti berawal daripada melahirkan rasa cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti awali dengan bagaimana kita bisa buktikan rasa mahabbah kita, rasa cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari rasa mahabbah inilah, berangkat daripada rasa cinta inilah, barulah kita akan tentunya bisa meneladani, membesarkan maulidnya baginda Nabi Muhammad, dan seterusnya menjalankan bentuk-bentuk perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam salah satu firman-Nya, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum." Katakan olehmu wahai Muhammad, jika adalah orang tua kamu, wa abna'ukum dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum dan suami ataupun istri-istri kamu, wa ashiratukum dan sanak keluarga kamu yang lainnya, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta benda yang telah kamu peroleh, yang telah kamu usahakan, kamu cari harta benda tersebut, wa tijaratun takhshawna kasadaha, bahkan perniagaan-perniagaan yang kamu takut untuk memperoleh kerugian terhadap perniagaan kamu, wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kamu sangat ridha kepada tempat tinggalmu, gedung-gedung rumah yang begitu hebat yang kamu sangat suka kepada tempat itu semua. Kata Allah dalam ayat ini, jika ini semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, jika ini lebih kamu cintai daripada Allah, lebih kamu cintai daripada Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, lebih kamu cintai daripada berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka bila ini yang terjadi, fatarabbasu, maka ingatlah, maka sadarilah bahwa sesungguhnya satu ketika nanti akan datang peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam salah satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidih wa waladih wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna imannya salah seorang kamu, tidak akan sempurna imannya salah seorang kamu hatta akuna ahabba ilaih, sehingga dia menjadikan aku orang yang paling dia cintai, melebihi daripada orang tuanya, wa waladih, melebihi daripada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan bahkan melebihi daripada segenap manusia lainnya. Maka bila kita lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baik daripada ayat Al-Quran maupun daripada hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ternyata kita diperintahkan untuk menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai sosok, sebagai zat yang wajib
kita cintai melebihi daripada segala-galanya. Khususnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad, maka dari sinilah kita berangkat untuk melahirkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu upaya-upaya yang mencerminkan bahwa kita begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentunya salah satunya adalah dengan kita mengikuti segala sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti segala bentuk syariah, perintah yang dibenarkan, perintah yang disunnatkan, baik itu perintah wajib ataupun perintah sunnah. Maka ini semua harus kita jadikan sebagai salah satu, sebagai bentuk daripada hal-hal yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan terutama sekali tentunya menjauhi daripada segala bentuk yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sisi yang lain, sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, tentunya kita harus mencerminkan rasa cinta kita dengan memperbanyakkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat adalah merupakan sesuatu yang dibanggakan tidak hanya oleh manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang yang beriman, ketika Allah dan para malaikat sudah pun bersolawat, sekalipun solawat yang ada daripada Allah tentu berbeda makna dan maksudnya daripada solawatnya para malaikat dan solawatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tetapi di sini mencerminkan bahawa Allah senantiasa bersolawat, malaikat senantiasa bersolawat, dan kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad, ucapkan salah, ucapkan salam kepada Nabi Muhammad, sebagai cerminan bahwa kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama terdahulu diriwayatkan bahwa mereka dalam berselawat kepada Nabi Muhammad ini dalam jumlah yang begitu besar. Bukan 1 kali, bukan 100 kali, bahkan tidak 1000 kali, melebihi daripada itu semua. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahawa ulat saja berselawat kepada Nabi Muhammad tidak kurang daripada 2000 kali dalam satu hari. Ulat, binatang yang begitu kecil, yang mungkin terkadang kita tidak menghiraunya. Bahkan banyak binatang tersebut terkadang mati dengan berbagai macam tingkah laku manusia. Ulat yang dia tidak ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai perintah-perintah syariat, tapi binatang ini dalam riwayat disebutkan berselawat kepada Nabi Muhammad tidak kurang daripada 2000 kali dalam satu hari. Maka bagaimana dengan kita yang ma'asyiral muslimin? Ketika dalam salah satu riwayat disebutkan bahawa Rasulullah pernah menangis, meneteskan air mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ma yubkika?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Kenapa Rasulullah menangis? Para sahabat bertanya. Nabi menjawab ketika itu, "Ishtaqaqtu ikhwani." Aku merindukan saudara-saudaraku. "Alasna ikhwanaka, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah?" Karena sahabat ketika itu hadir bersama Rasulullah. Rasul menjawab, "Ishtaqaqtu ikhwani," aku cinta, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat balik bertanya, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu?" Tapi Nabi menjawab, "La antum ashabi." Kamu adalah sahabatku. Tapi yang dimaksud dengan ikhwani di sini adalah may yu'minu bi walam yarawni. Mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihat diriku. Inilah kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu ketika dulu pernah meneteskan air matanya Rasulullah.
Yang satu ketika dulu sempat membuat Rasulullah sedih, mengingat dan merindukan keadaan kita hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau Rasulullah, air matanya yang begitu mulia, air matanya yang begitu terhormat, air mata seorang Habibullah, air mata seorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, air mata seseorang yang diberikan keistimewaan untuk bisa naik ke Lauh Mahfuz, naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hijab sehingga bisa melihat Allah secara langsung. Ini adalah merupakan sosok manusia yang paling sempurna, yang tidak ada kesempurnaan daripada segenap manusia melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air matanya menetes kadang mengingat keadaan kita sebagai umatnya yang tidak pernah melihat zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak pernah merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita tidak pernah terusik untuk berselawat menghadirkan hati kita sambil melantunkan as-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni? Apakah kita tidak melantunkan as-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah dengan berbanyak macam-macam lantunan salawat yang seharusnya kita ucapkan sebagai bentuk rasa mahabbah kita, rasa cinta kita, rasa kerinduan kita, sebagai cerminan bahawa kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seharusnya ibadah berselawat ini akan menjadi sebuah ibadah yang senantiasa membasahkan bibir-bibir dan lidah-lidah kita. Seharusnya umat Nabi Muhammad dalam waktu-waktu kekosongan mereka dan setiap saat senantiasa berselawat. Karena satu kali kita berselawat, Allah akan balas 10 kali. 10 kali kita berselawat, Allah akan balas 100 kali. 100 kali kita berselawat, Allah akan balas 1000 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah akan catat kita bara'ah minan nar wa bara'ah minan nifaq wa askanahu yaumal qiyamah ma'asy syuhada. Allah akan tempatkan kita bebas dari munafik, bebas daripada api neraka, dan dicatat sebagai orang-orang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada. 100 kali ma'asyiral muslimin. Bila kita mampu naik di atas itu, man shalla alayya alfa marrah, 1000 kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad, lam yamut hatta yubashsharu lahu bil jannah. Dia tidak akan meninggal, dia tidak akan mati, kata Rasulullah, hatta yubashshara lahu bil jannah, sehingga dia diberikan kabar bisyarah, sehingga dia diberikan berita gembira, yaitu dia diberikan berita dengan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak tertarik untuk mendapatkan bonus-bonus jaminan ini daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama-ulama bahkan para habaib senantiasa menjadikan ibadah selawat ini sebagai bentuk ibadah rutinitas mereka. Baik dalam berkendaraan mereka selawat, baik saat duduk mereka berselawat, senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadikan selawat itu sebagai bentuk ibadah keseharian kita dan selalunya kita lakukan, agar supaya hati kita terpaut dengan rasa mahabbah dan dengan rasa rindunya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak kisah-kisah menyebutkan, seperti kisah Habib Munzir Al-Musawwa yang diceritakan oleh para murid-murid beliau. Beliau tidak kurang berselawat dalam sehari semalam sebanyak 15.000 kali ma'asyiral muslimin. Bukan 1000 kali, sampai 15.000-an kali berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa bermimpikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sejarah disebutkan oleh murid-murid beliau pernah bahkan dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu kisah juga yang Al-Fakir dengar langsung daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, disebutkan oleh beliau bahawa satu ketika beliau pergi ke Makkah Al-Mukarramah, saat menunaikan ibadah haji, beliau lihat seorang wanita daripada Syria dalam keadaan menangis. Al-Habib bertanya, karena sebagaimana kita maklumi Syria dalam keadaan konflik yang sangat beresiko dan sebagainya, maka beliau bertanya, apakah menyebabkan kamu menangis karena meninggal sanak saudara, mungkin meninggal anaknya, mungkin meninggal suaminya, mungkin meninggal sanak saudara ayahnya, atau apa penyebab sehingga kamu menangis? Jawab perempuan yang dari Syria ini, kata beliau, aku tidak bermimpikan Nabi Muhammad selama 2 hari.
Artinya sebelum-sebelumnya beliau selalu bermimpikan Nabi Muhammad, senantiasa memimpikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidul Habib Umar bertanya, apa amalan yang kamu lakukan sehingga kenapa sebelum-sebelumnya kamu bisa mimpikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka perempuan ini menjawab, kata Habib Umar, aku senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sehari semalam sebanyak 50.000 kali. 50.000 kali, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itanya baru sertuh go kata pegah kala. Seribu go kahana pakat. Padahal sudah dijamin dalam hadis-hadis 1000 kali kita bisa bersolawat, yubasyara lahu bil jannah. Dia akan dapat kabar bisyarah dengan masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan memperbanyakkan bersolawat tentu kita akan bisa bermimpikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih faedah bermimpikan Rasulullah? Mayarani fil manam fa innahu yarani. Barang siapa yang mimpikan aku dalam tidurnya, kata Rasulullah, fa innahu yarani, maka dia benar-benar melihat aku, kata Rasulullah. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak akan bisa menyerupai bentukku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Kalau mimpi-mimpi yang lain barangkali itu adalah mimpi daripada syaitan, gangguan-gangguan syaitan. Tapi barang siapa yang mimpikan Rasulullah, maka kita sungguh melihat Rasulullah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita melihat baginda Rasulullah, karena syaitan tidak bisa untuk menyerupai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sekalian sebagian daripada para sahabat ketika bangun pagi seperti tadi, contohnya seperti Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud disebutkan dalam riwayat, itu begitu bangun pagi langsung ke depan pintu rumahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nungguin baginda Rasulullah keluar untuk salat subuh berjamaah, ditungguin di depan pintunya Nabi Muhammad, di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad yang tentunya di sebelah daripada Masjid Nabawi ketika itu. Ditungguin. Begitu Nabi Muhammad buka pintu, nanya, apa perlu kamu ya Ibnu Mas'ud? Apa jawabnya? Aku hanya ingin menatap wajahmu di awal pagi ini ya Rasulullah. Hanya ingin melihat kecantikan dan keindahan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat mendambakan untuk senantiasa menatap wajahnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita ma'asyiral muslimin seharusnya punya rasa mahabbah, seharusnya punya rasa keinginan, seharusnya punya rasa rindu untuk bisa mimpikan baginda Nabi Muhammad SAW. Melumpah walau siga pakan. Kenapa ini penting? Kenapa mesti kita tanamkan? Karena menyara'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Barang siapa yang sudah pernah melihat aku dalam tidurnya, barang siapa yang sudah pernah mimpikan Nabi Muhammad, kata Rasulullah, fasayarani fil yaqdah, maka satu ketika dia pasti akan lihat aku dalam keadaan terbangunnya. Sabah watayron akan kalau langsung hadir Rasulullah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Satu waktu Rasul akan datang kunjungi. Disebutkan dalam kitab Al-Wusul ila Ru'yati Habibina Sayyidina Muhammad. Disebutkan dalam kitab ini makna akan melihat Rasulullah sekurang-kurangnya ketika sakratul maut, ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir Nabi Muhammad menjemput ruh kita. Ini sekurang-kurang bagi siapa? Bagi orang yang pernah mimpikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pemuda-pemuda Tarim, yang pemuda Aceh mudah-mudahan bernasyid insya-Allah. Pemuda-pemuda Tarim ketika pagi seperti ini yang mereka diskusikan ataron Nabi fil manam, nah melampau Rasulullah bukan. Ini yang mereka diskusikan sesama mereka. Nyatanya nah Facebook kata mau, nah WA, masya Allah. Di pagi-pagi kita mendiskusikan bisnis, di pagi hari mendiskusikan perkara-perkara duniawi. Tapi mereka pemuda-pemuda Tarim, makanya para ulama di sana menyebutkan syababut Tarim waliyus saghir. Pemuda-pemuda Tarim adalah waliullah yang kecil-kecil karena mereka tidak terkontaminasi dengan perkembangan dunia teknologi dan sedemikian rupa. Mereka tetap mencintai Rasulullah.
Mereka akan tetap bertanya, anak kecil-kecil di Tarim sudah mimpikan Rasulullah. Masa kita sudah berumur, ma'asyiral muslimin, belum pernah pun mimpikan Rasulullah? Mana bukti mahabbah kepada Rasulullah? Enggak sempurna mahabbah kalau kita belum pernah mimpikan baginda Nabi Muhammad walau marratan, walaupun satu kali. Mesti yang punya mahabbah, mesti dia satu ketika wajib dia mimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti menyogolam belum sempurna mahabbah, ma'asyiral muslimin. Maka tambahkan mahabbah itu dengan memperbanyakkan berselawat, dengan senantiasa membasahkan bibir dengan berselawat, dengan menggembirakan baca dalail khairat. Enggak mesti dibaca di manasah, enggak mesti dibaca di masjid, di rumah-rumah baca dalail khairat. Baca dalail khairat. Ini adalah warisan daripada orang tua kita. Bahkan Syekh Sulaiman Al-Jazuli disebutkan ketika beliau datang ke satu perkampungan. Di kampung tersebut ada sumur tapi tidak ada timba. Ini pidi kiban. Nanti mah pak mon mentang nasa. Lawetnya hana cik le tapi kai pipa kalamon. Sanyo kalau becanggih lom. Sumur listrik orangnya. Degon mentang sakral langsung naik airnya. Ya. Ketika itu tidak ada timba yang ada sumur, airnya dalam. Syekh Sulaiman Al-Jazuli sebagai pengarang Dalail Khairat ingin untuk mengambil air berwuduk, tapi tidak bisa karena tidak ada timba. Tiba-tiba datang anak perempuan kecil. Dia cuman komat kamit, dia hembuskan naf dalam air sumur. Ternyata air sumur itu biiznillah dia naik ke permukaan. Gecoi lajulana mitcutnya, wuduk segala macam. Akhirnya dia hembuskan kembali dan air itu turun kembali ke dasar sumur. Ditanya oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli kepada anak mitnya, apa amalan? Ya Syekh, masa tidak bisa? Sudah ulama besar, masa tidak bisa untuk mengambil air? Akhirnya ditanya oleh Syekh, apa amalan yang kalian lakukan? Kami ahli qaryah ini, penghuni penduduk kampung ini, kata anak kecil ini, tidak pernah kurang dalam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan kami adalah senantiasa berselawat, senantiasa memperbanyakkan selawat. Ternyata itu bisa menyebabkan hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan berselawat sebagai cerminan rasa cinta dan gembiranya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ternyata memberikan sebuah keistimewaan, sebuah keajaiban. Air sumur pun dengan diselawatkan, dia akan naik ke permukaan dan kemudian dia akan turun setelah selesai digunakan. Maka berangkat dari situlah Syekh Sulaiman Al-Jazuli mengumpulkan banyak-banyak redaksi-redaksi selawat daripada para ulama, daripada bermacam-macam riwayat, dibukukan dalam kitab Dalail Khairat yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Seharusnya kita masyarakat Aceh, masyarakat muslimin, mengambil hikmah daripada Dalail Khairat, memperbanyak membaca. Mudah-mudahan ke depan nanggro pidinyo hana payah timali. Kero je wadita perle dengan kita berselawat dan baca Dalail Khairat, tidak hanya seminggu sekali, tapi setiap malam di rumah-rumah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai bukti rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mustahil masyarakat muslimin. Tidak mustahil. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa tidak mustahil? Karena sangat ma'ruf hadis qudsi yang menyebutkan laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, kalau bukan karena kamu ya Muhammad, lama khalaqtul aflak, aku tidak akan jadikan alam semesta ini. Aku tidak akan jadikan air, aku tidak akan jadikan udara. Allah tidak akan ciptakan apapun, bahkan kita pun tidak akan pernah ada tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hadirnya hati kita mencintai Rasulullah, ketika hadirnya hati kita betul-betul menjadikan Rasulullah merupakan sosok yang paling kita cintai setelah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mustahil Allah akan berikan karamah dan kelebihan tersebut. Tidak mustahil ma'asyiral muslimin. Makanya alhamdulillah, ini adalah bentuk rasa senang kita. Allah juga sudah sebutkan dalam Al-Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan itu semua, falyafrahu, hendaklah kamu bergembira ma'asyiral muslimin. Perintah Allah kita bergembira ketika datangnya karunia Allah. Perintah Allah kita disuruh bergembira ketika datangnya rahmat Allah.
adakah rahmat yang lebih besar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Rasulullah rahmatan lil alamin. Falyafrahu, maka bersenang-senanglah kamu, bergembiralah kamu. Anak yatim pun walillahil hamd. Jadi kita saksikan mereka mendapatkan secercah kesenangan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim hakaza, aku bersama orang yang menganggung anak yatim seperti ini, seperti jari wusta dengan sababah, seperti jari telunjuk dengan jari tengah, tidak akan terpisahkan. Ma'asyiral muslimin, santuni anak yatim, bimbing mereka, dampingi mereka, karena mereka seperti baginda Nabi Muhammad, Abul Aitam. Nabi dilahirkan sebagai sosok anak yatim. Nabi lahir juga yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat umur dia baru sampai 6 tahun sudah pun meninggal ibundanya. Saat umur 8 tahun sudah pun meninggal kakeknya Abdul Muttalib. Terus berlanjut dalam keadaan suka dan duka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita hidup dalam keadaan serba kekurangan. Bukan seorang Nabi yang penuh dengan kemewahan, tidak. Tetapi dakwahnya tetap tersampaikan dalam waktu yang singkat kepada kita yang khususnya yang tinggal di Aceh hari ini. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari sini, lahirkan rasa mahabbah. Tanamkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad dengan berselawat, dan khususnya ajarkan anak-anak kita hari ini nyawa ini apa purna laju nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya bagi kita umatnya Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad, wajib kita kenali nasab Nabi Muhammad sampai batas Adnan. Wajib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, wajib sampai Adnan. Wajib. Kita sudah salat subuh berjamaah, kita sudah hadir dalam berbagai majlis, tapi jangan lupa hafal nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak, berarti belum sempurna cintanya kepada Nabi Muhammad. Hana terduri nek Nabi ilham, hana habis terduri ilham, padahal dibatasi hanya sampai Adnan. Maka ini adalah satu PR. Mudah-mudahan semua yang hadir sudah bisa menghafal nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang terlupa barangkali ataupun belum bisa, pulang ini terus ambil, tulis namanya, dan mudah-mudahan insya-Allah dia hafal. Tidak banyak, hanya 15 orang yang wajib kita kenali. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita mengenali nasabnya Nabi Muhammad, kalau perlu difatihahkan setiap selesai salat, Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa ila abihi Abdullah bin Abdul Talib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, terus difatihahkan sampai selesai. InsyaAllah mudah-mudahan ini akan lebih menghadirkan rasa mahabbah Rasulullah kepada kita semua insyaAllah. Tanamkan ini kepada anak-anak kita, ajarkan mereka. Kenapa? Karena ini ternyata perintahnya Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis kekal Rasulullah SAW, alimu auladakum bi thalathi khisal. Ajarkan anak-anakmu 3 perkara. 3 perkara ini mesti ajarkan kepada anak-anak kita, ma'asyiral muslimin. Diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad di samping hal-hal yang lain tentunya. Ajarkan 3 perkara ini. Dan banyak hari ini anak-anak kita melupakannya. Yang pertama kata baginda Rasulullah, ajarkan anak-anak kamu hubbu nabiyyikum, agar dia mencintai nabimu. Puruna ba'anik bituli Rasulullah. Puruna ba'anik kita agar dia mencintai Rasulullah. Hari ini berapa banyak anak-anak diberikan media-media terus, diberikan bermacam-macam media dengan tontonan-tontonan film, kartun dan sebagainya, sampai mereka tidak mengenali sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak-anak kita. Belikan mereka buku-buku ataupun kitab-kitab, ceritakan kisah kerasulan Nabi Muhammad kepada mereka. Dudukkan mereka, kenalkan nasab Nabi Muhammad. Dudukkan mereka, kenalkan mereka dengan anak-anak Nabi Muhammad. Kenalkan semua itu kepada anak-anak kita agar dia mengenali sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbu nabiyyikum, karena diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad agar kita mengajarkan anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Bagaimana dia bisa mencintai sedangkan dia tidak mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenalkan itu kepada mereka.
Ceritakan Nabi Muhammad seorang anak yang yatim. Kalau hari ini banyak yatim-yatim walillahilham mendapat santunan. Nabi Muhammad yatim, bahkan ketika sudah lahir menjadi tradisi masyarakat Arab itu disusui ridha. Nabi karab hana socok. Ketika datang rombongan Sa'diyah, salah satunya termasuk Halimatus Sa'diyah datang dengan rombongan mereka untuk mencari anak sesusuan. Yang lain semua sudah pada dapat, tapi Muhammad ketika itu yang masih bayi, yang masih yatim, tidak ada yang mau ambil. Anak socok. Abdul Talib mengaku ini adalah anak yatim, enggak ada apa yang kami bisa berikan kecuali barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang berani ngambil, karena mereka datang untuk cari anak yang disusui agar mereka bisa mengambil upah daripada pekerjaan itu. Mamanya orang kecok Nabi Muhammad yatim. Urang syik pun terbatas, Siti Aminah juga bukan seorang yang kaya. Bagaimana nanti upahnya? Maka sampai semua sudah mendapatkan anak-anak sesuan mereka, ternyata Nabi Muhammad belum ada yang mengambilnya ketika itu. Bayangkan ma'asyiral muslimin, sangat sedih kehidupan Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Halimatus Sa'diyah, beliau yang datang dengan segala keterbatasan, untanya sangat tua, keledainya sangat lemah, bahkan anak-anaknya sudah tidak makan beberapa hari. Air susunya pun tidak banyak. Akhirnya dia berbicara dengan suaminya, biarlah aku coba ambil ini bayi Muhammad ini. Mudah-mudahan aku mengharapkan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka diambillah Nabi Muhammad untuk disusui ketika itu oleh Halimatus Sa'diyah. Singkatnya ma'asyiral muslimin, saat Halimatus Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad, maka langsung nampaklah keberkahan daripada kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kambingnya menjadi ternak-ternak yang punya susu, untanya sudah ada susu. Dro-dro kanyan kana susu. Anaknya bisa beliau susui. Nabi Muhammad beliau bisa susui. Langsung nampak barakahnya Allah berikan. Bahkan disebutkan dalam kisah ketika dibawa pulang, sampai di rumah tidak ada lampu dalam rumah. Rumahnya Halimatus Sa'diyah terang benderang. Kenapa? Karena cahaya yang terpantul daripada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian hebatnya, sedemikian mulianya baginda Nabi Muhammad. Tapi ma'asyiral muslimin, sempat sebelumnya tidak ada yang mau mengambil beliau. Kenapa? Anak yatim yang datang daripada keluarga yang tidak memiliki banyak kelebihan. Ini kehidupan Nabi Muhammad. Ini keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini para anak-anak yatim harus diberikan semangat. Jangan karena keadaan mereka lantas mereka mundur, lantas patah semangat. Nabi kita dilahirkan dalam keadaan yatim tapi berhasil memberikan dakwah kepada segenap manusia. Nabi kita datang daripada keluarga miskin, bahkan senantiasa berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan, wafatkan aku juga dalam keadaan miskin. Hidup miskin, wafat pun tidak banyak meninggalkan harta apapun, tapi beliau berhasil dalam dakwahnya, menjadi kebanggaan dalam dakwahnya. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, agar dia lebih memprioritaskan kepada kehidupan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berapa banyak daripada keadaan kita hari ini yang terlalu cinta kepada urusan dunia, terlalu cinta kepada urusan-urusan duniawi, tapi tidak ada pernah penyesalan terhadap urusan ukhrawi. Wajar Nabi pernah mengatakan satu ketika dulu, ya'ti zamanun ala ummati, akan datang satu masa kepada umatku, kata Rasulullah, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, mereka cinta 5 hal dan mereka melupakan 5 perkara. Nyo sangkat ruk masa kita nyo ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, cinta 5, lupa 5. Yang pertama apa kata Rasulullah? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, cinta kepada dunia dan mereka melupakan akhirat. Kalau gagal urusan dunia, kalau mentok urusan dunia, bila macet urusan dunia, Masya Allah sibuknya. Masya Allah. Anak kadang hana luluh ataupun nak masalah mengkat yang bermasalah, Masya Allah sibuknya. Gelisahnya Masya Allah. Yuhibbuna dunya, begitu cintanya mereka kepada dunia. Ini keadaan kita ma'asyiral muslimin hari ini.
wa yansawnal akhirah, tapi dia lupa kepada akhirat. Enggak masalah tadi subuh enggak sempat tahajud, enggak masalah. Enggak masalah tadi subuh enggak sempat jamaah, enggak masalah itu. Enggak masalah enggak salat duha, enggak masalah. Biasa-biasa saja dengan urusan akhirat. Tapi ketika tidak dapat urusan dunia, Masya Allah sibuknya. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Ini keadaan fenomena hari ini. Manusia lupa kepada hakikat kehidupan. Makanya Rasulullah dalam salah satu riwayat yang lain menyebutkan, Aish ma syi'ta. Silakan kamu mau hidup berapa tahun. Penuntun peleudip 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, mau hidup 1000 tahun. Aish ma syi'ta, kata Rasul. Silakan kamu hidup semana yang kamu mau, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan mati satu ketika nanti. Ingat. Silakan kepingin hidup. Mau hidup semana saya silakan. Tapi satu ketika na'udzubillah kita pasti akan mati ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan kita mati dengan membawa mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahbab man syi'ta, silakan cintai apa yang mau kamu cintai. Cinta rumah, cinta mobil, cinta jabatan, cinta semua cinta. Silakan. Tapi ingat, fa innaka mufariq, satu ketika kamu akan berpisah dengan apapun yang kamu cintai. Maka yang akan dengan kamu tidak akan pernah berpisah adalah cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cinta yang hakiki, hubbullah wa rasulih, adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan manusia ma'asyiral muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan kita akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya hadir khususnya dan semua masyarakat kita, masyarakat Aceh khususnya Kabupaten Pidi, mendapatkan inayah, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, agar kita betul-betul cinta akhirat dan melupakan kehidupan dunia. Dunia adalah mazra'ah lil akhirah. Dunia adalah sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Makanya saya walillahilham pernah ketika ziarah ke Tarim. Saya pernah lihat kehidupan masyarakat Tarim di Yaman, di Hadramaut. Ternyata ketika kita perhatikan masyarakat Tarim, inilah sebenarnya masyarakat yang betul-betul paham hakikat kehidupannya. Mereka tidak jadikan dunia ini sebagai tujuan mereka. Rumah mereka buat dari tanah, sekedar untuk ibadat, sekedar untuk bisa istirahat. Enggak habis energi untuk buat rumah, enggak. Tapi mereka persiapkan untuk kehidupan akhiratnya mereka. Tapi kita ma'asyiral muslimin, Masya Allah. Yang kedua kata Rasulullah, yuhibbunal mal, cinta harta. Cinta apa enggak sama harta? Hana. Yang hana suk geling jok ke masjid orang yang nak le. Urina, hae hantar je. Ben suk ilai pi. Pi cok legok tu. Hubbul mal, yuhibbunal mal. Tapi masalahnya wayansawnal hisab. Lupa kepada hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Harta akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya dari mana sumbernya, ke mana kamu pakai, dengan apa kamu peroleh dan sebagainya, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah kita sudah mempersiapkan jawaban-jawaban untuk menjawab soalannya Allah nanti di yaumil hisab? Hari ini tidak penting, tidak peduli, penting dapat uang banyak, dapat harta banyak. Yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Ini keadaan kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa yuhibbunal makhluq wa yansawna al-khaliq. Cinta kepada makhluk dan dia melupakan Allah sebagai sang khaliq, sebagai penciptanya. Sesama kita sangat saling mencintai. Teman-teman sejawat, teman-teman sepermainan, teman-teman sepekerjaan, sangat kita saling mencintai, tapi kita lupa kepada cinta kepada Allah sebagai cinta yang hakiki. Mana bukti cinta kepada Allah? Kita akan mentasarufkan, akan mempergunakan pikiran, tenaga, harta benda dan semua yang kita miliki adalah semata-mata untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di Aceh kita adalah negeri yang bersyariat. Alhamdulillah di Aceh walillahilham. Mudah-mudahan masih banyak masyarakat-masyarakat yang cinta kepada Allah, cinta kepada agama Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan inilah yang kita dambakan, betul-betul cinta kita kepada Allah sebagai bentuk bahwa kita memang adalah merupakan
hambanya Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu butuh cinta kepada Allah, kata Allah, Allah ajarkan kepada kita, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa sampai ke hadarat mahabbatullah, untuk bisa sampai ke hadarat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa tercapai tanpa fattabi'uni, dengan kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin bisa ikut Nabi Muhammad kalau tidak punya mahabbah kepada Nabi Muhammad. Tidak mungkin bisa terwujud ittiba'u bin Nabi kalau tidak ada mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka cinta kepada Rasulullah adalah merupakan modal bagi kita untuk bisa mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Cinta kepada mahligai dan lupa kepada alam kubur. Galak tak kepada istana, galak tak kepada bangunan yang hebat, suka sekali kepada kusur, mahligai, istana. Tapi wa yansawunal qubur, banyak orang yang hari ini lupa kepada alam kuburnya. Persiapan alam kubur, persiapan demi persiapan yang harus dilakukan untuk alam kubur. Apakah kita sudah mempersiapkan ibadat dengan bermacam-macam ibadah yang kita lakukan, sedekah, puasa, salat jamaah seperti yang kita lakukan ini? InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Mudah Allah bantu kita insyaAllah agar kita bisa beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yuhibbunal ma'siyah wa yansawna taubah. Mereka cinta berbuat maksiat tapi mereka lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan kita ma'asyiral muslimin. Makanya dengan momentum Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus kembalikan diri kita kepada hittah kita, kepada hakikat daripada hikmah Allah jadikan kita ke alam dunia ini, sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai hamba Allah yang alhamdulillah, berulang-ulang kita ucapkan alhamdulillah, kita dipilih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermodalkan iman yang Allah berikan inilah, mudah-mudahan akan bisa mengantarkan kita untuk bisa mencapai derajat kepada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping berselawat kepada Rasulullah, maka yang paling penting kita kenali adalah Rasulullah memiliki akhlakul karimah yang sangat mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah berikan jaminan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlaknya Nabi betul-betul merupakan akhlak yang sangat agung. Bagaimana Rasulullah begitu agung? Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ada seorang Yahudi tua di sebuah pasar selalu menghina Nabi Muhammad, selalu menghujat Nabi Muhammad. Satu ketika Nabi Muhammad datang mendengar sendiri, akhirnya Nabi sulangkan makanan kepada Yahudi ini, gesulengbu oleh Rasulullah. Sambil Rasulullah menyuapin makanan kepada si Yahudi ini, dia terus menghujat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengarnya dan tidak pernah membantahnya. Dia katanya, ma'asyiral muslimin, tengah tak sulengbu, tengah hidup, depu kejadian. Kon bunya tak sidik kat muka, tapi tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gesulang Rasulullah, terus kesuapin. Yahudi ini menghujat terus, katakan Nabi beginilah, begitulah, terus dia katakan yang tidak-tidak. Sampai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu dilakukan Rasulullah berhari-hari, berminggu-minggu. Sampai riwayat menyebutkan ketika wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu tidak ada yang menggantikan. Ditanya-tanya kemana? Datanglah Sayyidina Abu Bakar dan mencoba juga menyuapin sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasa beda sama Yahudi ini. Ini kamu bukan yang biasa. Sambil dia terus menghujat Nabi Muhammad, dia katakan kamu bukan yang biasa. Yang biasa sangat lembut sekali.
Yang biasa sangat lemah lembut, sangat santun sekali, kamu tidak biasa. Sejauh Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabatnya Nabi Muhammad SAW, yang kita kenali Al-Mubasysyar bil Jannah, telah mendapatkan tiket jaminan masuk syurga. Yang disebutkan dalam salah satu hadis, imannya Abu Bakar, bila dikumpulkan imannya segenap manusia, masih lebih berat timbangan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu tingginya mahabbah Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang Sayyidina Abu Bakar pun ternyata ketika menyuapin kepada Yahudi masih beda dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beda. Maka Yahudi ini mengatakan, kamu bukan yang biasa. Siapa? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyebutkanlah, yang kamu caci, yang kamu maki, yang kamu ucapkan macam-macam perkataan, itulah selama ini yang menyuapin nasi ke dalam mulutmu. Sabar mendengar celotehanmu, memberikan suapan nasi. Dan beliau hari ini telah pergi, telah wafat, meninggal dunia. Ketika mendengar itu, barulah Yahudi ini menangis sambil dia mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Dengan Yahudi saja dia bisa beriman karena akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya ketika Sayyidina Aisyah ditanyakan tentang akhlaknya Nabi Muhammad, jawabnya apa? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Begitu agungnya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gak sabar ibu ke Yahudi. Ini baru pada satu contoh. Ini baru pada satu contoh, satu riwayat. Belum lagi pada riwayat-riwayat yang lain. Bahkan dalam memberikan harta juga demikian, tidak mendahulukan keluarganya. Satu ketika Nabi Muhammad diberikan sedekah ataupun diberikan hadiah berupa kibas. Beberapa ekor kibas diberikan. Di rumah Siti Fatimah sudah beberapa hari tidak ada makanan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang merupakan cucunya Nabi Muhammad SAW ketika berjalan karena 3 hari sudah tidak makan, rubah bagja. Begitu laparnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tidak sanggup lagi bangun ma'asyiral muslimin karena laparnya. Keluarga Nabi Muhammad tidak mewah kehidupannya, serba kekurangan ma'asyiral muslimin. Tapi beliau tanamkan ke dalam hati anak dan cucunya adalah rasa keimanan, rasa mahabbah, rasa cinta kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat Nabi Muhammad diberikan hadiah berupa kibas, Siti Fatimah tergerak hatinya untuk meminta satu kibas bagi anak-anaknya. Hangga dijik laki bak ayah. Male bak kemelaki bak ayah. Tidak berani beliau minta kepada ayahnya yang merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani. Akhirnya beliau tunggu sampai terakhir beliau beranikan dirinya untuk meminta. Dan pas ketika beliau minta, ternyata kibas itu sudah habis dibagikan oleh Nabi Muhammad kepada orang lain. Sudah habis dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain, sudah habis. Tidak ada yang tinggal. Maka Nabi mengatakan kepada Siti Fatimah, apakah aku ajarkan kamu kepada yang lebih baik daripada kibas? Bala ya Rasulullah, kenapa tidak wahai Rasulullah? Maka ketika itulah Rasulullah ajarkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca subhanallah 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Baca Allahu Akbar 33 kali. Dan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Seterusnya. Ini adalah lebih baik daripada kibas dan semua yang telah ada tadinya. Anak gejuk sapu oleh Rasulullah. Kibas tidak ada, diberikan tasbih. Kalau anak kita sekarang minta uang sama orang tuanya, minta jajan sama orang tuanya, terus orang tuanya bilang, ya anak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kira-kira apa kejadian? Igro-gro pun meruneng. Pula pingpul. Ini kejadian kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi tidak pada anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yakinnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka wasiat Rasulullah kepada Siti Fatimah, 3 perkara jangan pernah tinggal dalam keseharian kamu. Jangan pernah tinggal. Yang pertama tadi setelah solat sunat fajar. Tadi setelah solat sunat fajar, solat sunat sebelum subuh, solat sunat fajar, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Itu enggak boleh tinggal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Itu enggak boleh tinggal. Kapan bacanya? Setelah solat sunat fajar, sebelum solat subuh. Maka begitu solat sunat fajar terus baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ini wasiat Rasulullah kepada Siti Fatimah, jangan pernah tinggal. Yang kedua nanti ba'da zuhur disuruh baca 100 kali la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Baca 100 kali. Wasiat Rasulullah kepada anaknya Siti Fatimah, enggak boleh tinggal. Ba'da solat zuhur nanti. Ini masih ada waktu. Kalau solat zuhur nak aman insya-Allah. Nyahana tua ada. Sirana bahonda ajit baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Terus baca 100 kali, ditutup Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Baca. Yang terakhir sebelum tidur, baik ba'dal maghrib ataupun ba'dal isya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup 100 kalinya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini enggak boleh tinggal. Kenapa? Ini adalah merupakan pintu kebahagiaan dunia wal akhirah. Ia pintunya. Tanya le tamu hana buka pintu lebihnya. Bukan hati hananya hana aje macam dum hana. Ini enggak ada, itu tak ada. Mana ada kunci enggak pernah dibuka. Buka dulu pintunya, insya-Allah Allah akan futuhkan. Allah akan berikan kemudahan insya-Allah. Selawatnya banyak ribuan kali, tambah dengan zikirnya, tambah dengan hati dengan akhlaknya Rasulullah. Tidak mudah cepat marah kepada orang lain. Nyo baru dikoh rok ke motoka tak nak gop habis nek gop. Masya-Allah. Baru nyo nyaris-nyaris hanapalah. Nyo kata peh ke mana berat nyo tak duk cit. Harus punya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cepat marah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah faqala la taghdab, faraddada miraran faqala la taghdab, la taghdab. 3 kali diulang-ulang oleh baginda Rasulullah, jangan marah. Jangan cepat marah. Baru diklakson kita udah marah. Baru dikoh bacut ka bengeh. Belum lagi hal-hal lain, kita mau manok bacut bajiran ka karu. Masya-Allah. Ini harus dijaga ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar supaya kita bisa mencontohi dan mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan momentum Maulid inilah kita besarkan, kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita amalkan dalam kehidupan kita semampu kita untuk beribadah, untuk berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Kita memang manusia, banyak kekurangan, banyak. Cukup boleh kekurangan. Ada bunuh mentang hana bereh dalam tanya. Hubbud dunya, hubbul mal, hubbul riyasah, suka kepada jadi pemimpin, hubbul jah, suka jadi pamor agar dipuji orang. Oh masya-Allah, semua kita suka. Padahal itu adalah semuanya akan sangat bertentangan dengan hubbul daril akhirah. Ini terjadi dalam kehidupan kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hati kita ini ma'asyiral muslimin, hati ini ibarat sebuah wadah, ibarat sebuah gelas. Menyohana dapat tahu tamung lain. Nyana dapat so cairan air, dia akan masuk udara dan sebagainya. Demikian juga dengan hati manusia. Bila dia tidak dimasukkan selawat, tidak dimasukkan zikir, tidak dimasukkan ibadah, maka hati ini akan masuk benda lain. Fikir yang kengken, fikir yang hana-hana get. Paling tidak kita akan berangan-angan untuk urusan duniawi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir dalam pada hari yang berbahagia ini akan lahir rasa mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai hari ini azamkan hati, tidak akan kurang berselawat kepada Rasulullah 1000 kali. Azamkan hati. Mulai hari ini azamkan hati
tidak akan tutup mata ini, tidak akan tidur di waktu malam kecuali sesudah membaca Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni 116 kali. Azamkan dalam hati. So kena mat jarodron singgah bak titi suratal mustaqim. Siapa yang akan pegang tangan kita di atas titi suratal mustaqim? Siapa yang akan pegang tangan kita? Maka minta hari ini kepada Allah agar Rasulullah yang akan menuntun kita menyeberangi titian suratal mustaqim agar kita bisa sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha. Setiap kamu pasti akan melewati titian suratal mustaqim. Tidak terkecuali semua. Semua akan lewati suratal mustaqim. Yang mukmin, yang kafir semua akan melewati itu semua. Itu sebuah kewajiban. Maka ada yang terpeleset jatuh dalam neraka, na'udzubillah. Tapi ada tentunya insya-Allah dengan sebab kita senantiasa beribadah dan berselawat, dituntun Rasulullah bisa sampai ke dalam surganya Allah. Khudh biyadi, pegang tanganku ya Rasulullah. Khudh biyadi, mat jaralun ya Rasulullah. Qallat hilati hana jaralun. Di atas titian suratal mustaqim tidak banyak cara saya ya Rasulullah. Adrikni, temukan aku ya Rasulullah dalam begitu banyak umatmu ya Rasulullah. Berapa banyak umat besok ya Rasulullah? Sangat ramai ma'asyiral muslimin. Berkumpul manusia yang lahir dan sejak Nabiullah Adam sampai kepada akhir zaman nanti. Begitu banyaknya manusia. Adrikni ya Rasulullah. Nana melake Pak Rasulullah. Nelake ma'asyiral muslimin. Baik tengok hanafat temuan tu. Nafsi-nafsi besok yaumil qiyamah. Ibu kita sibuk dengan jawabannya, ayah kita sibuk dengan tanggungjawabnya, kita juga sibuk dengan tanggungjawab, anak kita sibuk dengan tanggungjawab, semua nafsi-nafsi ma'asyiral muslimin. Maka saat itu kita sangat membutuhkan syafaahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baca assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi majjarulun ya Rasulullah qallat hilati hana caralun. Adrikni, temukan aku ya Rasulullah. Baca 116 kali sebelum kita tidur setiap malam. Mudah-mudahan ini akan menghadirkan syafaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak sekali sebenarnya yang patut kita contohi. Yang jauh sekali kehidupan kita hari ini, yang hidup di akhir zaman ini. Jauh sekali. Rasulullah juga sudah mengatakan khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa-masaku yaitu masa Rasulullah bersama para sahabatnya. Kemudian masa mereka yang setelah itu masa para tabi'in bersama para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah itu masa para tabi'in bersama para tabi'in. Idanya zaman ma'asyiral muslimin, zaman fitnah, zaman cobaan, zaman penuh dengan kehidupan dan keinginan nafsu. Lupa kepada tujuan, lalai minal ghafilin, na'udzubillah. Maka mudah-mudahan dengan ada keadaan seperti ini, ada safar di subuh, alhamdulillah, alangkah besar pahala yang mendirikannya, masya Allah. Alangkah bahagia pada penggeraknya, masya Allah. Ini adalah merupakan sebuah gerakan yang sangat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ramaikan ma'asyiral muslimin. Tinggalkan tempat tidur kita, ramaikan masjid. Kalau bisa tiap hari sebenarnya ma'asyiral muslimin. Jadikan masjid sebagai tempat murajaah kita, tempat majlis pengajian. Hidupkan majlis-majlis pengajian. Hukum ahkam perlu kita bahas dan sebagainya. Agar mudah-mudahan kita semua insya-Allah dalam beramal, dalam beribadah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan yang ditujukan, dituntutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan inilah yang Al-Fakir dapat sampaikan. Tentu jauh daripada segala kesempurnaan, jauh daripada harapan semua para hadirin. Tapi barangkali yang kita harapkan adalah agar kehadiran kita pada malam, pada pagi yang berbahagia ini menjadi saksi bahwa rasa mahabbah kita kepada Rasulullah, menjadi saksi bahwa kita mencintai baginda Rasulullah. Mudah-mudahan rasa mahabbah yang telah Allah berikan ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul mencintai Rasulullah, mencintai ahli baitnya Rasulullah. Karena 3 wasiat tadi, hubbu nabiyyikum,
wa hubbu ahli baitih, cinta kepada keluarganya Rasulullah, wa qiraatil Quran, cinta kepada membaca Al-Quran yang merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita ini cinta kepada semua keluarga Rasulullah, zuriatnya Rasulullah, kenal kepada nasabnya Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, dihafal Qurannya, dipahami apa yang dikandung oleh Al-Quran, dibaca kitab-kitab ulama tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang makna dan maksud daripada Al-Quran sebagai kalamullah. Lahirkan rasa mahabbah, lahirkan, tanamkan anak-anak kita ni ma'asyara muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua dengan mendidik mereka insya-Allah akan menjadi sebuah sunnah hasanah, akan menjadi sebuah simpanan kita yang baik bagi kita untuk kita di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir insya-Allah akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرج ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عظيم السلطان ويا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. الله بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ونصيبا من الجنة ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجه نبينا الكريم وارزقنا النظر إلى وجوه الأولياء والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس بعدد ما في علم الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا أبا القاسم يا أحمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم اجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والجسد ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذواتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا انظر إلينا في هذه المجلس، انظر إلينا في هذا المجلس يا رب العالمين، نظرة رحمة ونظرة توفيق والهداية، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج قلوبنا يا رب العالمين، ويسر جميع أمورنا يا رب العالمين. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا شفاعة النبي سيدنا محمد. اللهم ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد. اللهم ارزقنا رؤية حبيبك سيدنا محمد. اللهم ارزقنا زيارة حبيبك سيدنا محمد. يسر لنا يا رب ولا تعسر علينا، واجمعنا يا رب واحشرنا يا رب في زمرة حبيبك سيدنا محمد في جنتك جنات الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعت في هذا المكان، اللهم كما جمعتنا يا الله في هذا المكان في هذا المسجد المبارك، فاجمعنا مع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قلوبنا يا رب العالمين، انظر إلى قلوبنا يا رب العالمين، واغفر ذنوبنا ونور قلوبنا يا رب العالمين، ويسر جميع أمورنا يا رب العالمين، وجميع أولادنا وذرياتنا ووالدينا وجميع مشايخنا وأقراننا وصحابتنا يا رب العالمين، وجميع الحاضرين وجميع أهل هذه القرية أنت تعرف بهم يا رب العالمين. فاغفر ذنوبهم يا رب، واغفر أمة سيدنا محمد، ويسر أمة سيدنا محمد، وفرد أمة سيدنا محمد، واجمعنا مع حبيبنا سيدنا محمد يا رب العالمين، وارزقنا محبة حقيقية لحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ويا أرحم الراحمين. فإنا نسألك يا رب لأنك أنت الله، أنت ربنا يا رب، ونحن عبدك الذليل يا رب. اللهم إنا يا رب العالمين إنا عبدك الضعيف يا رب، فاغفر ذنوبنا واستجب دعانا واشف مرضنا وارحم أمواتنا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأهل بيته وجميع علمائه وأوليائه والشهداء والصالحين، وإلى جميع الحاضرين ووالدينا ومشايخنا في الدين على هذه النية الصالحة وكل النية الصالحة من الحاضرين وما نوينا يا رب العالمين، وما نوى جميع صالح من سلفنا يا رب العالمين. اقض كل حاجاتنا واستجب دعانا وما نوينا يا رب العالمين. يسر ويسر علينا على هذه النية الصالحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد
shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.